Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Pak Yanto ya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang faktor bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang KPK dan FPB ya. Kita belajar menentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42 ya. Ini Pak Yanto lupa nulisnya. Dan FPB kita bisa menggunakan dengan menghitungnya atau mencarinya dengan pohon faktor atau sengkedan. Kita akan pakai dulu pohon faktor ya. Atau yang pertama kita mencari 28 dulu, angka 28 dibagi 2 14 dibagi 2 7 ya. Sekarang berarti 28 2 dikali 2 dikali 7. Yang angka-angka ini pembagi-pembaginya dihitung ya. 2 kali 2 dikali 7. Ini bisa disingkat jadi 2 pangkat 2 dikali 7 seperti itu. Sekarang yang 42 dibagi 2 21 dibagi 2 nggak bisa ya, berarti naik. Sekarang 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi di sini 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7 ya. Jadi KPK dari 28 dan 42 sama dengan kita mencarinya faktor prima yang sama dan terbesar nilainya ya. Di sini ada angka 2 sama ya. Tapi yang paling besar ini 2 pangkat 2 ya. Jadi di sini ditulis 2 pangkat 2 dikali, dan bilangan faktor yang ada juga dihitung ya. Kalau untuk mencari KPK, di sini ada angka 3, tulis 3 kali, di sini ada angka 7 ya. Sekarang hasilnya 2 dikali 2 pangkat 2 artinya kan 2 kali 2 ya. 2 dikali 2 4 kali 3 12 ya. Sekarang 12 dikali 7 hasilnya 84. Itu untuk KPK-nya. Sekarang FPB-nya. Jadi FPB dari 28 dan 42 sama dengan, kalau dari FPB kebalikannya. Kalau FPB kita cari angka bilangan prima yang terkecil, bukan yang terbesar ya. Yang sama juga, yang sama ini ada 2 ya. Kedua berarti di sini 2 dikali 3 enggak sama 7 ya. Sama 7. Ini sama ya, yang ini nggak usah dihitung karena nggak ada yang sama. Untuk FPB kita cari yang sama dan pangkatnya terkecil. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi dapat disimpulkan KPK dan FPB dari 28 dan 42 adalah KPK-nya 84, FPB-nya 14. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, kalau FPB faktor persekutuan terbesar ya, seperti itu. Ini untuk mencari KPK dan FPB. Contoh lagi ya, kita buat misal kita mencari KPK dan FPB. KPK dan FPB dari misal 6 dan 8. Oke. Kita gunakan pohon faktor. Nah, ini lebih mudah. 6 bagi 2 3. Udah selesai ya. Nggak bisa dibagi lagi. Sekarang 8 bagi 2 4 bagi 2 2. Oke, jadi dapat ditulis seperti ini. 6 2 dikali 3. 8-nya 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3 ya. 2 kali 2 kali 2.
Itu dibuat pangkat jadi 2 pangkat 3 ya. Kalau 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3 dikali. Kita mencari KPK dulu ya. Jadi KPK dari 6 dan 8 sama dengan KPK berarti kita mengalihkan bilangan prima yang terbesar ya. Di sini ada 2 pangkat 3 paling besar sama juga. Dan angka 3 ya. Kalau KPK bilangan primanya tetap dikalikan. Jadi kita dapat simpulkan 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, di sini 8 dikali 3 24. Nah, udah ketemu nih KPK-nya 1. Sekarang EPB-nya. Jadi EPB dari 6 dan 8 sama dengan kita cari bilangan prima yang terkecil dan sama. Di sini ada angka 2 sama ya, 2. 3 nggak ada, berarti udah jelas ini. EPB-nya adalah 2. EPB dari 6 dan 8 adalah 2, seperti itu. Terus Pak, bagaimana caranya menghitung dengan menggunakan sengkedan? Sengkedan malah lebih mudah kalau kata Pak Yanto ya. Misalkan yang 6 ini, kita buat sengkedannya. Dibuatnya seperti ini. Sengkedan itu kayak kotak-kotak sawah gitu ya. 6 dan 8 ya, kita buat seperti ini sengkedan nih. Tetap kita baginya yang pertama itu 2. Kalau 2 udah nggak bisa naik ke 3, 3 nggak bisa naik ke 4 dan seterusnya atau 5 ya. Coba di sini kita coba 2, 6 dibagi 2 3 ya. 8 dibagi 2 4. Oke, sekarang kita coba 2 lagi. 3 dibagi 2 nggak bisa Pak. Kalau nggak bisa tetap turunkan angkanya 3 sama yang di bawahnya. Yang 4 dibagi 2 2. Nah sekarang 2 lagi Pak. 2 dibagi 2 tetap 3. Maaf, 3 dibagi 2 nggak bisa, tetap 3 turun, tetap sama angkanya nggak berubah. Sekarang 2 dibagi 2 1 ya. Sekarang turun lagi bikin sengkedannya. Karena ini 2 udah nggak bisa membagi bilangan yang sebelahnya ini, kita naikkan angkanya jadi angka 3. Nah 3 dibagi 3 1. Ini 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap turun ya. Udah selesai seperti ini. Ini lebih mudah. Misalkan KPK-nya kita kalikan semua ini. KPK-nya dikalikan semua ini. Jadi 2 dikali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 ya. Udah ketemu EPB-nya. Nah kalau EPB kalian mengalihkannya ini yang pembagi ini yang dapat membagi kedua bilangan ini. Yang dapat membagi bilangan ini hanya yang di 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 ini kita bulatkan ya. Ini nggak bisa, cuman hanya bisa membagi ini, yang 2 ini hanya dapat membagi ini, yang 3 ini hanya dapat membagi ini, berarti EPB-nya 2. Nah, jadi udah tulis ya, jadi KPK dan EPB dari 6 dan 8 adalah cara berurut ya, 24 dan 2. Nah, dan 2 bisa ya untuk KPK dan EPB. Nanti ada soal latihan 4P1, nanti soalnya di share di grup WhatsApp ya. Oke, pelajaran matematika pada hari Rabu ini udah selesai. Semoga kalian mengerti. Selamat pagi.